kalau dilihat dari fungsinya ya, ibu menasihati agar kita sadar. Ini pelengkap ya. Nanti akan dijelaskan oleh kelompok 5 atau kelompok 6 karena nanti akan ciri subjek, ciri predikat. Nah, ini ibu menasihati agar kita sadar ya. Ini mengapa ini dikatakan glosa? Karena di sini ada predikat. Glosa terikat itu terdiri dari kita itu sebagai subjek, sadar itu sebagai predikat. Jelas ya? Glosa terikat itu terdiri jadi ada konjungsi di sini ya. Ada konjungsi, ada subjek, ada predikat. Konjungsinya agar, kita itu subjek, sadar itu predikat. Karena ciri glosa itu adalah predikat gitu loh. Ciri glosa itu ada predikat. Ini adalah glosa terikat karena di sini ada predikatnya. Sadar itu di predikatnya. Bagaimana ya, bisa dipahami? Nanti kalau misalnya udah bisa analisis ini kayaknya enak deh. Sintaksis lulus, nilainya harus A semua. Ya. Untuk bisa menganalisis minggu depan barangkali ada ciri-ciri subjek, predikat. Tadi kan saya juga, ini pelengkap atau keterangan saya tanya tuh, agar kita sadar. Pelengkap atau keterangan? Nah, itu kalau kita bingung, ada kaidahnya ya. Ciri subjek itu apa? Ciri pelengkap itu bagaimana? Ciri keterangan itu bagaimana? Ini antara dua nih, pelengkap atau keterangan. Jadi tadi saya katakan pelengkap karena saya tanya bedanya pelengkap dan keterangan ya. Nah kalau misalnya nanti bisa dipindah itu maka keterangan bukan pelengkap. Jadi ini bisa keterangan cirinya ini nih ya. Nah, saya balik lagi deh yang ini. Nah ini pelengkap atau keterangan ini kalau keterangan ini bisa juga keterangan. Mengapa ini keterangan? Nah, jadi si glosa terikat itu biasanya bagian dari salah satu fungsi dari glosa bebas. Gitu. Dia terikat bagian dari glosa bebas, terikat dia tidak bisa berdiri sendiri. Makanya ini selalu menduduki salah satu fungsi dari bagian dari glosa bebas ya. Ini kalau tidak keterangan biasanya pelengkap, bisa juga objek sih sebetulnya di sini ya. Jadi nanti kita akan belajar ciri subjek, ciri predikat, ciri keterangan. Dan keterangan ini lebih tepat keterangan ya. Karena apa? Karena keterangan itu memiliki ciri dia bisa letaknya fleksibel, bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Nah, kalau misalnya tahu ciri-ciri subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, tidak akan salah lagi ya. Tadi saya pikir ini tidak bisa diubah. Kalau tidak bisa diubah, ini maka pelengkap. Tapi kalau bisa diletakkan, diubah, misalnya agar kita sadar ibu menasehati, itu berarti ini keterangan. Tapi kalau misalnya tidak bisa dipindahkan letaknya, maka ini pelengkap. Ya, salah satu cirinya itu. Ya, bisa dipahami? Paham ya? Nah nanti baiklah karena glosa itu 3 kali pertemuan. Sekarang kelompok 4, minggu depan kelompok 5 juga masih membahas glosa ya, analisis glosa. Jadi glosa kelompok 6 juga masih membahas glosa. Jadi kelompok 4 ini sebetulnya menjelaskan pemahaman untuk konsep glosa dan kalimat gitu ya. Jadi perbedaannya apa? Karena kalau misalnya tadi kan di akhir ya intonasi, ada intonasi ya, intonasi. Coba dibuka lagi Audra yang itu konsep perbedaan glosa dan kalimat.
Tadi slide berapa sih? Oke, ya boleh ya. Dibesarkan bisa nggak? Ini saya kecil. Ya, di sini kan. Ini ya, jadi si klosa ini ada 3 klosa nih, klosa 1, 2, 3 ya kan, ini bisa digabung menjadi sebuah kalimatnya kalimat majemuk ini ya. Bersama dengan istrinya Tony datang membawa oleh-oleh. Nah di sini sebetulnya bersama dengan istrinya di sini dikatakan ini adalah klosa 1, betul nggak? Betul ya. Mengapa ini klosa? Di sini bersama dengan istrinya, mana predikatnya di sini? Bersama predikat ya sih. Kalau bersama dengan istrinya. Yuk Audra, kita bermain-main di sini nih. Dinda gimana Dinda nih, biar bersuara semua kelompok 4. Ini kan tadi kelompok 4 menjelaskan di sini contoh perbedaan klosa dan kalimat ya. Ini klosa pertama. Tommy bersama dengan istrinya. Klosa 1. Tommy datang. Klosa 2. Tommy membawa oleh-oleh. Klosa 3. Digabung nih menjadi sebuah kalimat. Bersama dengan istrinya, Tommy datang membawa oleh-oleh. Ya, ini adalah kalimat majemuk yang terdiri atas 3 klosa. Ciri klosa itu adalah predikat. Maka di sini kalau memang ini klosa bersama dengan istrinya, ini ada predikatnya. Tommy datang, ada predikatnya. Membawa oleh-oleh, ada predikatnya. Ya. Nah kalau misalnya kita analisis kalimat ini semua ya, kalimat majemuk ini bersama dengan istrinya, ini keterangan Tommy, ini klosa utamanya, ini klosa bebasnya ya. Tommy subjek, datang predikat, membawa oleh-oleh. Ini pelengkap atau keterangan? Pelengkap. Nanti kita tes ya. Nah, pelengkap. Di dalam ini kan keterangan ya, bersama dengan istrinya. Di dalam keterangan ini ada subjek predikat di dalamnya. Kemudian membawa oleh-oleh juga di sini ada subjek predikat. Tapi ini dilesapkan subjeknya. Kalau kita lihat kan Tommy bersama dengan istrinya datang Tommy membawa oleh-oleh kan, sebetulnya begitu kan. Di sini kan ada Tommy kan dilesapkan kan. Di sini Tommy bersama istrinya dilesapkan juga subjeknya gitu. Jadi paham ya untuk jadi kita kalau bicara klosa itu tentunya dalam konteks sebuah kalimat majemuk. Saya pikir akan lebih paham nanti minggu depan ya, karena kelompok kelima akan membahas ini. Ciri-ciri analisis klosa lah ya, analisis klosa. Ya baik, Audra terima kasih.